Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sekarang dalam Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam tafsir ya. Sekarang kita masuk surat Ad-Duha. Ad-Duha. Silakan dibuka surat Ad-Duha-nya. Coba satu orang saya minta untuk memimpin membaca surat Ad-Duha. Oke. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits Shadaqallahul azim. Surat Ad-Duha menurut kesepakatan para ulama merupakan surat Makkiyah. Surat yang turun di periode Mekah sebelum hijrah atau pengumuman di Mekah, dan salah satu sebab turunnya surat ini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami fatratul wahyi, mengalami suatu masa di mana wahyu itu tidak turun, yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu khawatir, gitu ya. Jadi dari beberapa hari tidak datang Jibril. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa datang oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dan juga untuk disampaikan kepada orang-orang di sana, pada suatu ketika Rasul tidak mendapati Jibril itu datang sampai beberapa hari. Sampai ada beberapa orang mengatakan bahwasanya, Muhammad,
setanmu udah nggak datang lagi ya. Jadi bahasanya itu setanmu udah nggak datang lagi ya. Bahkan di riwayat yang lain ada seorang wanita mengatakan bahwasanya Muhammad sudah tidak didatangi setannya lagi. Artinya setannya sudah meninggalkannya. Jadi yang kita sebut sebagai ruhul amin yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sama mereka disebut apa? Setan. Ya, sebut setan. Dan ini merupakan ayat untuk jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas pernyataan mereka sekaligus untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nikmat yang secara khususnya diberikan kepada beliau dan secara umum yang diberikan kepada kita selaku umatnya. Surat ini dinamakan Ad-Duha dari surat atau dari ayat awal surat ini, Ad-Duha. Jadi kalau penamaan penyusunan Al-Quran itu namanya tauqifi. Kalau penyusunan Al-Quran belum pernah kita sampaikan ya. Jadi tauqifi itu dari kata waqaf. Waqaf itu terhenti kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya memang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu yang Allah perintahkan kepadanya untuk disusun sedemikian rupa. Jadi kalau misalkan kita menemukan, loh kok ayat yang pertama-tama turun kok di juz 30? Sementara ayat-ayat yang terakhir turun kenapa di juz-juz awal misalkan gitu? Kenapa sih Madaniyah dulu baru kemudian Makkiyah? Kan yang duluan turun Makkiyah dulu baru Madaniyah. Itu namanya tauqifi. Jadi kata Rasul ke lajnah kutabul wahyu atau panitera penulis wahyu, beberapa orang sahabat yang dikatakan oleh Zaid bin Thabit, ketika satu ayat turun atau penggalan surat turun atau satu surat turun, pasti memerintahkan tulis ayat ini atau surat ini atau bagian dari surat ini di setelah surat itu atau di sebelum ayat ini. Jadi ditentukan langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak asal gitu. Jadi bukan seenaknya saja, kayaknya al-alaq juz 30 aja ya, nggak bisa seperti itu. Jadi sudah ada ketentuannya. Begitu pula menurut beberapa ulama, penamaan surat itu ada yang datang dari Rasulullah SAW, ada pula yang disebutkan oleh para ulama. Jadi ada yang kata Rasul ini namanya surat Al-Duha, gitu lah. Ada juga yang didapati dari makna kandungan surat tersebut. Contohnya apa? Surat Al-Ikhlas. Rasul setahu saya dalam hadis tidak pernah menyebutkan nama surat Al-Ikhlas, tapi menyebutkan Qul huwallahu ahad. Kan dalam hadis kalau misalkan engkau mau tidur bacalah Qul huwallahu ahad, bukan Al-Ikhlas gitulah sebutannya. Tapi dinamakan Al-Ikhlas karena kandungan di dalamnya mengajarkan tentang ikhlas, kemurnian terhadap akidah gitu ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula surat Ad-Duha diambil dari kata-kata awal surat ini itu Ad-Duha. Sekarang saya tanya, makna Ad-Duha? Apa artinya Ad-Duha? Ada yang tahu? Sering kita dengar pasti ya. Ada salat duha, ada waktu duha. Apa itu Ad-Duha? Menandakan waktu matahari naik sepenggal. Menandakan matahari naik Sepenggal. sepenggal itu apa sih? Sepenggal itu di ujung apa? Pas dibayang-bayang. Iya kata guru. Gimana? Di ujung pas. Kalau lupa Ustaz Allah. Iya, lali ya. Sepenggalahan. Apa itu sepenggalahan itu? Setengah? Sebagian? Seperempat? Sepenggalahan? Jadi memang ada beberapa pendapat. Ada yang bilang duha itu awal siang, ada yang bilang ketika matahari meninggi, ada juga yang bilang seperti waktu asar, Ustaz. Kalau waktu asar kan waktunya itu antara siang dan maghrib ya. Ketika bayangan tubuh kita sejajar dengan tinggi kita atau lebih sedikit, duha pun katanya demikian. Jadi seperti bayangan tubuh kita seperti diri kita, dan namanya waktu duha. Tapi intinya adalah waktu duha ini adalah waktu di mana suasana mulai menghangat. Jadi hangatnya itu menuju panas gitu ya. Jadi boleh ada yang bilang awal siang. Kan kalau matahari di atas namanya pertengahan siang ya. Saya sering dibilang siang bolong, atau bolongnya kenapa itu ya.
Jadi kalau di atas itu pertengahan siang, muntasofil nahar. Kalau jam 12 malam disebut muntasofil lail, pertengahan malam. Nah ini awal siang itu disebut duha. Dan sebenarnya waktu duha ini dalam tafsir Jalalain disebutkan al-waqtul ladzi yakunu ba'da tulu'i syamsi ila ma qabla waqtu dhuhri. Waktu dhuhri. Jadi sebenarnya waktu duha itu panjang. Ba'da tulu'i syamsi, semenjak setelah terbitnya matahari sampai dengan sebelum waktu zuhur, itu adalah waktu duha. Apanya? Waktu yang diperbolehkan untuk sholat duha. Walaupun memang yang waktu yang paling utama untuk pelaksanaan sholat duha, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah ketika punuk anak unta itu terasa hangat. Oke. Punuk anak unta terasa hangat. Belum ada jam ya, belum ada jam masalahnya. Waktu sholat aja itu menggunakan tanda-tanda alam. Kalau waktu sholat subuh tandanya apa? Waktu sholat subuh dulu belum ada jam titit-titit nih gitu. Apa waktu sholat subuh tandanya? Kalau dalam Al-Quran kan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai benang putih sama benang hitam itu jelas bedanya. Makanya seorang sahabat itu ketika mau tidur nyimpan 2 benang di bawah bantalnya. Jadi ketika bangun dilihat, udah kelihatan belum bedanya nih. Disampaikan ke Rasulnya senyum. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika sudah terbit fajar shadiq, sebuah cahaya horizon itu ya, cahaya horizon yang tidak hilang lagi. Karena ada yang namanya fajar kadzib. Fajar kadzib itu yang cahaya cuma muncul sebentarnya hilang lagi gitu. Itu belum waktu subuh. Tapi kalau sudah di ufuk sudah terlihat cahaya, itu berarti sudah masuk waktu subuh. Kalau waktu zuhur itu lihat matahari. Matahari itu lihat bayangan kita. Bayangannya ini sudah bahasanya apa? Zawal itu tergelincir. Udah miring dikit gitu, jadi bukan pas ubun-ubun kalau bahasa kita ya, bukan pas 90 derajat di atas kita, bukan, tapi sudah tergelincir sedikit, ditandai dengan bayangan yang sudah bergeser sedikit. Begitu pula asar, tandai dengan tanda alam juga, yaitu dengan apa? Dengan posisi bayangan lebih sedikit lebih panjang, bukan lebih sedikit ya, sedikit lebih panjang dari panjangnya atau tingginya ukuran tubuh kita atau benda. Maghrib juga demikian, setelah terbitnya matahari bisa juga pakai tanda alam, yaitu sampai betul-betul gelap, hilangnya apa? Kalau bahasa kita layung ya, apa layung itu? Yang warna merah-merah. Hilangnya mikro merah. Kalau bahasa Sunda atau bahasa apa? Layung gitu, layung merah. Apa bahasa Indonesia-nya? Ya, pokoknya yang warna-warna jingga gitu ya, warna-warna orange atau pakai tanda alam. Nah, waktu duha juga sedemikian. Rasul menjelaskan waktunya itu yang paling utama untuk melaksanakan salat duha adalah ketika anak unta punggungnya rasa hangat. Gini, ada unta, ada anak unta. Misalkan ini anak unta ya. Iya, gambaran unta ada bisa. Gimana ya gambar unta? Ya pokoknya kurang lebih gini lah ya. Yang namanya dinosaurus apa lah? Ini anak unta. Nah ini untanya. Nah saya nggak bisa gambar. Nah kan dari dinosaurus. Tinggian mana anak unta sama unta? Tinggian bapaknya, tinggian ibunya. Otomatis sesuatu yang tinggi ketika matahari terbit di sini itu menyinari yang tinggi terlebih dahulu. Berarti kalau mau menyinari yang lebih rendah, matahari naik dulu. Gitu loh. Ini. Artinya tidak begitu pagi dan tidak juga terlalu siang. Makanya beberapa ulama mengatakan kalau dijamkan waktu duha itu ya kira-kira mulai dari jam 8 sampai jam 10 lah gitu lah. Artinya atau jam 9-an tepatnya. 9 ya. Itu namanya waktu untuk pelaksanaan sholat duha. Maka ada yang bertanya, Ustaz kalau sholat duha jam 7 boleh nggak? Boleh.
memang sudah masuk waktunya. Hanya saja kalau waktu yang paling utama yaitu jam 8, jam 9, jam 10. Jam setengah 11 boleh nggak jam 11? Ya boleh-boleh saja sebelum masuk waktu zuhur. Bukan pas waktu zuhurnya, kalau waktu zuhur udah habis. Juga bukan pas matahari terbitnya. Itu waktu yang haram untuk dilaksanakan salat. Gitu ya. Kalau misalkan mau salat duha, ya setelah matahari terbit. Yang itulah yang disebut sebagai salat isyraq. Yang dikaitkan dengan iktikaf di masjid atau berzikir di masjid ba'da salat subuh. Jadi salat isyraq itu apa? Salat isyraq itu adalah salat duha di awal waktu. Namanya salat isyraq. Itu kan. Salat duha di awal waktu. Berapa rakaat? Dalam hadis 2 rakaat. Boleh nggak lebih dari itu? Boleh, karena salat duha adalah salat sunnah yang tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Mau berapa pun boleh. Walaupun dalam hadis disebutkan utamanya adalah 12 rakaat misalkan. Barang siapa yang salat duha 12 rakaat maka Allah bangunkan istana di surga. Oh kalau gitu, kalau 2 rakaat dapat tiangnya enggak ya misalkan kan gitu. Ya enggak usah bilang kayak gitu juga. Dulu Ustaz Awan atau Ustaz Adi gitu pernah menyampaikan kalau kita sholat duha, walaupun sholat duha itu ada keutamaannya ya, keutamaannya dia adalah apa sholat duha itu? Memudahkan pintu rezeki. Untuk kelancaran rezeki ya, mencoba tanya rezeki lancar apa enggak itu? Untuk kelancaran rezeki, cuma lebih boleh sih kita sholat duha untuk meminta lancaran rezeki boleh, karena memang keterangannya seperti itu keutamaannya. Cuma lebih baik lagi ketika kita sholat duha ya sholat aja gitu loh untuk beribadah, gitu ya. Sholat aja dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan terlebih dahulu, baru kemudian meminta, itu lebih baik. Jadi bersyukur dulu kemudian meminta, jangan minta dulu baru kemudian bersyukur. Walaupun boleh-boleh saja kita sholat duha meminta gitu ya. Untuk apa? Untuk lancarkan rezekinya boleh-boleh saja. Karena memang dari ini seperti itu. Tapi lebih baik lagi ketika kita sholat duha dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam hadis kayak gitu ya. Sholat duha itu bisa mengcover sedekah sebagai bentuk rasa syukurnya terhadap setiap persendian dalam diri kita. Ada berapa? Dalam hadis disebutkan dan juga ilmu modern menyebutkan 360 persendian dalam tubuh manusia. 360, 1, 2, 3. Hitung aja jadilah kalau nggak percaya gitu ya. 4, 5. Satu sendi aja itu Allah sedikit cabut nikmatnya itu nggak enak banget gitu. Kayak misalkan sendi di apa ini? Punggung atau di pinggul gitu ya. Itu kalau sakit itu udah jalan juga nggak enak gitu ya. Ini kayak kemarin saya ini kepukul apa nih palu nih, ini masih keras nih, nggak sakit cuma keras gitu loh. Dan antum tahu faktanya bahwa jari kita nggak punya otot, nggak punya daging, ini kulit semua ini. Gitu ya, jadi ini nggak bakal bertumbuh, nggak bakal berotot nih. Yang berotot di sini nih berotot nih. Cuma kalau ini nggak bakal berotot, antum mau latihan apa namanya push up jari mau apa beban jari nggak bakal berotot, gitu ya. Ini ketika satu ruas kena sakit aja itu kan gak enak banget. Makanya kita syukuri dengan apa? Sholat duha. Ya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qada. Wadduha demi waktu duha. Artinya waktu duha ini waktu yang produktif ya. Waktu yang penuh dengan barokah. Bahkan di hadis yang lain bahwasanya kita diperintahkan untuk berusaha untuk bekerja, dan waktu duha adalah waktu yang segar, waktu yang paling memungkinkan seorang itu untuk berusaha dengan sebaik-baiknya. Maka kalau bisa, sebisa mungkin kalau memang betul-betul tidak butuh, jangan tidur di waktu duha. Atau kalaupun perlu tidur, jangan melewati waktu duha. Paham ya? Misalkan nih, udah malam kita bergadang itu nggak bisa tidur misalkan gitu ya, atau harus nggak tidur pada malam tersebut karena jaga dan segala macamnya, maka kita butuh tidur pada subuh, boleh silahkan. Cuma kalau bisa waktu duha jangan sampai kelewat, gitu ya. Tidur pada subuh sampai asar misalkan gitu ya. Ada yang kayak gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan juga. Gitu. Sebenarnya tidur itu kan kalau dulu di SD, tidur itu diajarkan idealnya 8 jam, katanya kan gitu. Tapi menurut salah seorang dokter ketika saya di
pesantren itu sebenarnya tidur itu bukan 8 jam idealnya, tapi sesuai dengan kebiasaan dan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin suatu ketika butuh lebih dari 8 jam misalnya. Ya emang seperti itu idealnya suatu ketika. Tapi kadang-kadang kita mungkin nggak terlalu butuh sampai 8 jam juga, tergantung dari kebiasaan dan kebutuhan. Itulah kenapa para ulama tidurnya sebentar. Karena mereka terbiasa untuk memanfaatkan waktu malam untuk beribadah. Dan mereka sergap istilahnya gitu ya, bangun pagi-pagi juga untuk beribadah. Apakah mereka ngantuk? Setelah sekian waktu terbiasa mereka gitu. Bahkan ada seorang ulama yang dalam 1 tahun waktu tidurnya itu bisa dihitung jari. Artinya beliau ini nggak tidur gitu loh, karena mampu. Tentunya butuh proses ya, butuh proses. Namun saya tidak mengajak antum untuk bergadang terus, tidak, tapi saya mengajarkan antum untuk apa? Kalau misalkan istirahat secukupnya, seperlunya, jangan berlebihan. Ini mah habis kajian, habis subuh tidur, sebelum zuhur tidur lagi, habis zuhur tidur, asarnya ketiduran, kan gitu. Meleknya maghrib sampai isya itu pun karena jadwal makan. Habis isya tidur lagi. Jadi hidup itu penuh dengan tidur aja gitu. Kalau misalkan kita tidur 8 jam berarti apa? 2/3 1/3 hidup kita di atas ranjang. Banyak sekali. Makanya saya sampaikan tidur itu seperlunya saja. Rasul itu memang tidur cepat ya. Badannya tidur cepat Rasul itu. Cuma bangunnya lebih awal. Kalau kita mungkin tidurnya cepat, bangunnya lebih lambat. Makanya pergunakan waktu yang kita punya untuk berusaha berkhusus di waktu duha. Karena waktu duha itu Allah mencurahkan rezeki yang sangat banyak. Mungkin bisa jadi gitu ya. Bisa jadi bahwasanya Allah memerintahkan atau menurunkan surat ini adalah untuk mengingatkan kita tentang waktu duha ini. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, pasti ada yang sangat penting di sana. Wadduha. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah saja. Saja itu artinya bisa sudah sunyi, sepi gitu ya. Kenapa kok disebutkan duha kemudian lain? Kan gitu. Kenapa duha kemudian lain? Di ayat yang lain nahar kemudian lain. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Maka di sini para ulama mengatakan ini penyebutan sumpah terbalik. Maksud terbalik ini adalah antonimnya gitu. Duha ini waktu berusaha, waktu bekerja, waktu ikhtiar. Sementara lail ini biasanya waktu untuk apa? Untuk beristirahat. Duha adalah waktu untuk mencari dunia, dan lail adalah waktu untuk mencari akhirat. Wadduha wal laili idza saja. Dan disitulah manusia harus sadar betul bahwasanya manusia hidup di alam ini, dan tidak cuma di alam ini, manusia juga akan hidup di alam yang lain. Maka perlu persiapan untuk menghadapi alam tersebut. Manusia itu butuh persiapan untuk menghadapi alam dunia ini. Persiapannya di mana? Di alam rahim. Dibentuk ia sedemikian rupa dengan organ tubuh sedemikian rupa gitu ya, ditiupkan ruh dan segala macamnya. Bahkan ketika di alam dunia ini dia pun perlu beradaptasi. Yang namanya kerbau, yang namanya kambing, yang namanya unta ketika cerat lahir gitu ya, itu bisa berdiri lah, bisa jalan lah. Manusia dia bisa berdiri, orang tuanya kabur. Ketika lahir langsung bilang langsung ngajak ngobrol, orang tuanya kabur. Ya memang saya perlu banyak bantuan gitu ya, banyak bantuan. Dan ketika malam tiba, ketika sudah sibuk seharian mencari dunia, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak ma wadda'aka. Wadda'a, kata-kata wadda'a itu artinya meninggalkan. Sebenarnya kalau kata-kata wadda'a itu artinya pamit ya. Makanya ada istilah taudi'. Taudi' itu artinya perpisahan. Taudi', berpamitan. Wadda'a ini artinya tidak pamit, tidak meninggalkan. Jadi Rasulullah SAW tetap dengan pengawasan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan juga tidak
benci, tidak sebel pola itu ya, tidak apa istilahnya, tidak, kalau bahasa kita apa ya pola itu selain benci itu, bukan mutung juga ya pola itu, tapi menunjukkan sesuatu yang ketidaksukaan. Jadi Rabbuka itu kata Allah Subhanahu wa taala itu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat-ayat selanjutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Cukup? Ini dari siapa nih? Mau menanyakan Ustaz mengenai tentang apa game. Game. Ya. Sekarang itu kan banyak game yang ketika kita memainkan itu kita mendapatkan poin dan poinnya itu nanti bisa ditukarkan dengan uang. Nah itu gimana Ustaz pandangan tentang hal itu? Ya. Sebenarnya tergantung dari penyedia layanannya ya. Bisa jadi memang game tersebut memang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan karena dengan kita download misalkan, atau mungkin mereka bekerja sama dengan provider misalkan kan gitu. Semakin gamenya biasanya online kan ya. Yes. Nah, dengan online tersebut kita akan menghabiskan kuota yang secara tidak langsung kita akan beli kepada provider. Karena promosi dari game tersebut maka mereka pun mungkin mendapatkan bagian dari pembelian tersebut. Jangan jadi masalah seperti itu hanya saja, dalam artian jangan sampai game-game tersebut dalam tanda kutip ya melalaikan kita. Boleh nggak kita ini berehat-rehat, boleh aja gitu. Boleh nggak kita ini diam, boleh saja, hanya saja jangan sampai permainan yang sampai melalaikan. Itulah kenapa beberapa ulama mengatakan bahwasanya catur dan sejenisnya, bahasa Inggrisnya catur apa? Chess ya. Bedanya dengan dada apa? Bedanya dengan dada apa? Dada apa? Chess juga kan? Chess, jangan sampai bikin orang yang chess gitu ya. Kalau bahasa Arab itu satranji. Satranji itu beberapa ulama mengharamkan bukan karena permainannya, bukan gitu loh. Tapi lebih kepada apa? Menghabiskan waktunya. Ya sama seperti permainan yang lain kan, misalkan ludo, tahu ludo? Ludo, tahu ludo? Ular tangga, monopoli, dam-daman, atau misalkan kerambol, biliar, apalah itu. Semua hal yang bisa melalaikan, walaupun asalnya mubah, itu bisa jadi haram. Kenapa? Karena bukan permainannya, tapi melalaikannya, gitu. Karena melalaikannya. Jadi kalau misalkan kita bermain sesuatu dapat hadiah, boleh nggak? Ya boleh saja, selama caranya baik, berasal dari sesuatu yang baik, apalagi nanti digunakan untuk yang baik. Ya kan? Nanam Shopee Farm dapat beras gitu ya. Udah pernah dapat kok. Yang pasti aja tuh, beras merah toko merah gitu. Ada lagi? Saya juga suka catur. Bahkan saya ketika SD itu jadi perwakilan persemi dari SD, perwakilan di kabupaten. Cuma sayang di kabupaten kalah. Di kabupaten kalah, bahkan waktu kecil ya kalau boleh cerita. Waktu kecil saya mau sering catur sama bapak. Bapak itu termasuk juara catur di dunia lah. Di apa namanya? Di lingkungan PGRI apa ya gitu ya. Jadi saya diajarin catur. Ya saya senang catur. Bahkan saya nggak tahu ya. Yang saya masih ingat dulu ketika saya nggak tahu udah masuk SD apa belum. Waktu ada hajatan kan saya diajak sama bapak untuk kondangan malam-malam gitu kan. Ya kalau maksudnya apa? Menjagong lah istilahnya gitu ya. Kalau malam-malam itu. Nah saya waktu itu diajak sama pemuda di situ. Teh sini teh main catur katanya gitu. Yang saya masih ingat ya, saya nggak ngerti betul waktu itu. Saya masih ingat tanya, kalau bisa ngalahin anak ini katanya 5.000. Jadi saya dibikin taruhan waktu itu. Saya sih nggak sampai sana. Yang saya tahu saya senang main catur gitu loh. Jadi, kalau bisa ngalahin anak itu 5.000. Walaupun 5.000 waktu itu gede loh jumlahnya. Ketika saya masih SD itu, saya aja jajan tuh 500 loh di SD itu.
paling gede tuh 1.000 jajan itu dapat tahu gejrot ya. Katanya kalau bisa ngalahin anak ini 5.000 katanya gitu. Di waktu itu menang gitu, tapi saya nggak dapat duit. Cuma dibikin bahan taruhannya. Waktu itu pesan untuk mainnya saja. Cuma yang itu pesannya kalau misalkan main, entah itu game apapun ya, catur pun sudah ada di sini kan sekarang. Nah, mau itu Free Fire lah, mau itu Mobile Legend lah, mau itu apalah gitu kan. Jangan sampai melalaikan. Ingat ada hal yang lain yang lebih penting daripada game. Kadang-kadang game itu penting untuk merefresh gitu ya, tapi jangan sampai refreshnya kebanyakan, jadi mumet lagi nantinya. Komputer kalau kebanyakan di refresh itu jadi nge-hang loh. Kebanyakan di restart, ngedown nanti itu. Gitu ya. Jadi pergunakan waktu dengan bijaksana. Oke, mungkin itu kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.